Start our activity by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semuanya sehat ya. Semuanya sehat. Alhamdulillah Ibu Ya. sehat. Saya akan bahas bagian yang sulit dari UTS kemarin. Sebenarnya nggak sulit. Saya udah ngasih soalnya seminggu sebelumnya. Ada yang buka nggak filenya? Itu sama persis. Ada yang buka? Siapa yang buka? Seminggu sebelumnya saya kasih tuh latihannya untuk dikerjakan di rumah yang bagian ini karakteristik dari conversation. Saya kasih di grup seminggu sebelumnya. Itu sebenarnya bocoran. Itu tuh sebenarnya bahan apa UTS, tapi saya nggak bilang-bilang ya. Makanya di kelas lain ada yang nilainya dapat 95. 95. Kalau di kelas ini paling besar 74. Di kelas ini. Di kelas lain 95 karena dia belajar dari yang file saya kirim itu ya. Dan sekarang saya mau membahas itu. Nah, ini dia. Bentar ya, saya sambil admit ini. Nah ya, ini sebenarnya saya kasih seminggu sebelumnya. Ada yang buka nggak? Buka. Ada yang buka? Mega, belajar nggak di rumah Mega? Coba jawab nggak? Saya jawabnya dari yang conversation-nya, Ibu. Oh ya, jadi ini gini. Saya kira tuh pengertiannya. Di bawahnya ada latihannya, itu ada instruction, sama persis. Jadi ini kan 6 karakter utama dari percakapan ya, yang mengarah ke bentukan grammar ya. Kemudian ada instruction di sini. Nah, ini ada instruction-nya, perintahnya disuruh apa? Kalian hanya fokus pada karakteristik A sampai D. Jadi 4 karakteristik aja. Kemudian dari percakapan 6 di bawah ini, temukan 2 atau 3 contoh aja. Dari masing-masing 4 karakter itu. Karakter A1, karakter A3 atau 2 sampai 3 ya. Kalau kalian jawabnya 4, 5, 6 tapi benar semua, saya tetap ambil 3. Nah, jadi saya hanya minta kalian fokus, padahal nih bagian A ini cuma fokus pada penggunaan the atau elipsis. Mudah banget kan? Nah, cara ngerjainnya misalnya dari sini. Saya copy misalnya A1, lihat nih. A1 sampai sini misalnya ya. C. Sudah ada yang benar ngerjainnya, tapi sayangnya sama semua. Ada beberapa nggak semua ya. Ada beberapa yang sama. Nah, misalnya saya taruh sini nih. Nah, misalnya ini. Lalu, ya jangan dikasih semuanya, tapi kasih garis bawah. Nah, ini. The circumference of the city. Udah dapat 1 tuh. Terus in the car tuh dapat 2. Mudah ini sebenarnya. Udah dapat 2. Mau cari the lagi boleh atau biar variasi cari elipsis. Elipsis mah paling banyak ya. Elipsis ada, udah jelas yang wonderful ya. Tuh wonderful elipsis. Mau yang lain? Do you really ya kan? Nah, ini kan do you really nih elipsis. Ya, elipsis berarti adalah dia sudah hasil dari elipsis. Nah, tadi mana ya? Bentar.
Do you really boleh, apalagi really Wonderful bisa nggak, Bu? apa? Wonderful. Wonderful tuh ya. Tuh, yang udah kelihatan jelas. Tuh. Ya, jadi bisa do you really, really aja atau wonderful ya. Itu semua adalah elipsis. Jadi ketika disuruh mencari elipsis, kalian adalah mencari hasil elipsis. Jangan di elipsis lagi, bukan diminta untuk membuat elipsis, bukan ya. Tapi suruh mencari elipsis, artinya mencari hasil elipsis atau bagian dari elipsis. Misalnya saya ambil ini ya. Nah, tinggal pindahin. Tuh, gampang. Nah, Ctrl V, tuh. Rapihin. Nah, udah dapet 3 kan? Do you really? Nah, ini boleh mau digaris semua boleh, biar lebih jelas tuh semuanya berarti. Kamu mau tulis di sini. Nah, boleh udah dapat 3 ini kamu nih. Ya. The circumference of the city sama the car. Sama ini udah dapat 3, udah poin 3 ya. Kemudian oke. Sampai yang A share konteks ini ada yang mau tanya enggak? Coba tanya dulu kalau ada yang kurang paham. Ya. Nilainya udah selesai ya, nanti tinggal bisa cek ke itu. Ada beberapa yang sudah remet, sudah saya kasih secara pribadi. Alhamdulillah lumayan lah naiknya ya, nggak terlalu ini juga tapi ya walaupun belum maksimal, belum mencapai B, masih BC, tapi ya alhamdulillah daripada tadinya mungkin D gitu ya. Oke. Sekarang, ada pertanyaan dulu nggak nih? Yang A? Enggak, Bu. Nggak ada? Nggak ada? Oke. Ya, makasih Nur Hamidah sudah respon ya. Mega juga. Oke. Lalu, yang B, menghindari perluasan. Ini beda dengan elipsis ya. Menghindari perluasan atau kekhususan makna. Jadi dia nggak detail, maksudnya ngomongnya itu. Ngomongnya itu sederhana. Tidak menjelaskan secara panjang lebar, tidak ada pengulangan-pengulangan gitu. Dan ini beda dengan elipsis. Makanya difokuskan menggunakan frase yang sederhana. Dan hedges itu sama dengan vagueness markers. Hedges itu penanda yang menunjukkan ketidakjelasan. Ya, contohnya short of, kind of, stuff like that. Ya, something like that. Ya, this, that, itu juga ya menunjukkan penanda yang tidak jelas, yang mana yang dimaksud gitu ya. Artinya ketika berbicara itu memang masih menunjukkan keraguan-raguan gitu. Nah, yang mana avoids elaboration. Nah, kita lihat dari sini. Yang menghindari perluasan. Contohnya apa? Ada yang udah benar ya? Nah, ini ya. Somehow ini itu simple phrase. Jadi somehow itu memiliki makna. Somehow itu ya walau bagaimanapun gitu kalau dipanjangin ya. Nah, ada yang menjawab ini tapi kalian tidak. Nah, ini tiga-tiganya semua nih. Ini keluar lagi UAS ya. Jangan nggak dipelajari nanti UAS keluar lagi. Nah, ini nah yang mana yang simple phrase-nya? Somehow-nya, iya digituin tuh. Nah,
They have salad ini juga merupakan apa sih kalimat sederhana yang dia itu nggak macem-macem gitu loh. They kan bisa sebenarnya the restaurant, the nice place, have lot of food, bla 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 gitu. Tapi dia langsung straight to the point. Ya, dia menghindari perluasan atau dia hanya butuh makna yang khusus aja gitu. Dia hindari. Nah, makanya they have salad itu juga masuk ke sini elaborasi, avoid, menghindari perluasan. Dia ngomongnya hanya sederhana aja, nggak macam-macam, nggak neko-neko, nggak panjang-panjang. Staff ini juga pengganti that, this, ya. Nah, this staff. Staff ini apa sih staff ini? Pengganti apa staff ini? Kayak Salad. Oke, ya ayo kita ini yuk pergi melakukan hal ini gitu loh. Jadi dia kan ngomongin apa sih? Olive Garden ya? Iya. Restoran Olive Garden. Lalu penjelasannya ini tuh punya salad loh. Ya udah yuk. Ya udah kita ke sana aja gitu ya. Staff ini merujuk pertama kepada Olive Garden, favorite place dari salah seorang. Kemudian dan yang membuat favorit itu karena di situ mungkin saladnya. Oh, sebentar ya, saya admit dulu bentar. Oke. Restu dan Aulia nih. Saya admit. Oke. Nah. Jadi menghindari perluasan atau kekhususan makna itu ciri lain ya. Nah, ini staff ini masuk. Ini udah 3 nih, udah dapat 3 ya. Kemudian berikutnya interaktif. Jadi sebenarnya pola grammarnya itu banyak, tapi saya hanya fokusin kamu cuma penggunaan questions, response, dan imperatif. Itu aja, nggak yang lain-lainnya. Seperti yang A. Ini hanya fokus ke penggunaan the sama elipsis. Udah, itu aja. Bukan grammar. Sebenarnya banyak, nggak cuma itu gitu. Cuma dalam UTS ini saya mau mempersingkat meminimalisir aja, artinya membatasi biar nggak terlalu luas dulu gitu. Dikit-dikit lah belajarnya. Kemudian question ini banyak ya. Question dan respons kita cari yang mana? Ayo, Nur Hamidah yang mana Nur Hamidah? Ayo, yang mana question and respond? Yang ada tanda tanya ya. Yang ada tanda tanya, itu question. Ada respon langsung, ada respon tidak langsung. Artinya kalau yang respon langsung itu yang ini nih. B3. Is that on the river walk? No, dia langsung jawab no. Itu respon langsung. Kalau respon tidak langsung, A3 ke B2. Kemana kita akan pergi makan? Kalau kamu kurang begitu suka nyupir, apakah kamu mau pergi ke tempat yang kamu tahu? Dia jawabnya tidak langsung ya. Apa sih eksplisit ya? Saya seharusnya membawa kamu ke tempat favorit saya gitu. Lalu dia nanya lagi, oh yang di itu ya, jalanan di pinggir sungai? Oh bukan gitu. Nah, jadi ada cara merespon langsung, ada merespon tidak langsung. Silahkan kalian mau pakai dua-duanya boleh. Kalau kalian suka respon langsung, kita ambil di sini. Tadi ada let's ya? Ada pakai let's nggak ini? Karakter ketiga. Kita lihat lagi karakter ketiga yang pakai let's ya, lihat nih, perhatikan nih. Ini ya. Question, response, dan let's. Nah, kita ambil 3. Question, response, dan let's. Nih. Mana? Questionnya dari mana nih? B3, question. B3. Betul, A4 dan B4. B4. Tuh. Nah, mudah kan? Tuh, coba
Kalian belajar itu padahal udah saya kasih bocoran itu. Nah, ini question. Nah, question ke semuanya ini. Kita garis. Tuh. Kemudian responnya yang mana? No. Oh. Tuh. Let's-nya ini. Udah dapet 3. Oh. Ya. Udah mudah ini sebenarnya. Udah saya kasih itunya. Kalian bisa cek di Google atau di buku. Hedges apa? Apa aja. Terus questions, response itu apa ya. Nah. Sekarang yang keempat, menunjukkan ekspresi perasaan. Seperti sopan santun, emosi, dan perilaku. Ini dapat ditunjukkan penggunaan so dengan adjektif. So-nya bukan so yang maka ya. Masih ada yang pakai so yang artinya maka. So yang artinya maka, oleh karena itu, bukan ya. Ini salah. Ini bukan yang ini so-nya. So-nya yang merupakan adverb of degree ya. Apa artinya? Begitu ya? Begitu. Apa artinya begitu kan? Atau sangat ya? Ya, yang menunjukkan adverb of degree. Contoh misalnya I'm so happy. I'm so happy. I'm so hungry. I'm so hungry. We're so hungry. Iya, gitu ya. Ya, Bu. Bukan yang so oleh karena itu, bukan. Bukan yang so ini. Jadi kita pilih yang mana nih? A1 ada nggak? A1 ada nggak? A1 ada berapa? It was so awful. It was so awful. Ya. Nggak apa-apa kalau kamu mau gini, ambil semuanya, nanti digaris. Tuh, ngerjainnya juga gampang, tinggal copy paste. Tuh. Nah, kan udah dibilang adjektifnya apa? Awful kan adjektif. Apalagi di sini nggak ada. Oh ya, tense adverb apa coba? Tense adverb. Misalnya kamu nggak mau yang so-so lagi. Tense adverb apa? Tense adverb adalah adverb of manner ya. Adverb yang diakhiri oleh li. Ini juga ada kalau kamu cari di Google. Tense adverbs keluar. Jenis-jenisnya. Makanya kan open book. Saya itu kenapa ngasih open book? Kira-kira kenapa coba? Debira. Kenapa saya kasih open book? Ayo. Ayo, Debira. Anda bisa nyari sendiri. Ya supaya jujur, ya ngerjainnya sendiri aja, nggak usah nanya-nanya ya. Nah, ini ada nih, was so horrible. Nggak usah repot ya mikirin pekerjaan orang, udah kerja sendiri enak. Nih, nanti UAS siap-siap setiap orang soalnya beda ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi nggak apa-apa, saya kerja keras. Yang penting kamu puas, saya juga puas. Mungkin ada yang sebenarnya mau jujur, tapi ditanya oleh temennya nggak enak, serba salah ya. Nggak ngasih nanti dibilang pelit, ya nggak sih? Begitulah. Saya digituin, Bu, jadi saya gimana? Iya, jadinya bingung ya. Oh, ini juga nih. Nah, ini tense adverb nih. Tense adverb really. Kan berakhiran li. Really. Nah, ini udah dapet 3 tuh. Digituin ya. Terima kasih yang ngerjainnya jelas. Saya senang banget yang ngoreksinya. Bikin saya gampang, ngoreksinya saya seneng ya. Ada yang bikin khusus jawaban di bawah. Ada yang diwarna-warnain, ya Allah. Kamu tahu nggak saya ngoreksinya pas warna-warna. Saya naik lagi, saya apalin itu warnanya. Karena beda-beda lagi ya. Tapi nggak salah kamu juga sih. Karena saya membebaskan apapun bentuk jawabannya gitu ya. Caranya berbeda. Tapi terima kasih untuk yang menjawabnya sudah di bagian bawah. Kalau nggak salah itu pola contoh ya.
contoh yang saya kirim seminggu sebelumnya itu ada tempat naruh jawaban nggak sih? Perasaan saya ada loh, saya naruh di bawahnya gitu. Nggak ada. Oke. Terus Lili nggak ada lagi Lili ya, cuma itu dong. Telepon si Andin telepon gue. Ya kan ada ya? Oke. Nah udah beres nih. Beres tuh, beres. Dapat nilainya 4 kali berapa? 3, 12. 12 kali 2. 24. Oh, poin paling besar 24. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Yuk, tanya dulu. Nggak ada? Nggak ada, Miss. Insya Allah nggak ada, Miss. Oke, sekarang masuk ke bagian A ya. Nih. Oke, instructionnya ada 3. Oke, misalnya ini. Di sini kalian langkah 1 adalah gimana nih ya? Di sini cari bagian yang mengandung Elipsis. Iya nih cari di sini. Ini jawaban pertama. Cari bagian yang mengandung elipsis. Kalau dibilang identify the instances of ellipsis, itu berarti hasil sesudah elipsis. Ya, pasti di bagian situ tuh ada yang sebenarnya sebelumnya tuh ada, tapi di elipsis. Jadi kita cari ya sisanya, sisa bersihnya gitu loh. Bagian yang mengandung elipsis. Oke. Terus yang ini kita diminta untuk apa? Memberi nama jenis elipsisnya. Inisial, medial, or final. Elipsis. Nah, tulis di sini jenis elipsisnya. Langkah ketiga, bentuk ulang bagian yang sudah dielipsis. Ya, boleh ke semuanya juga boleh. Bagian elipsis itu boleh ya. Saya kasih clue, pahami konteks percakapan. Seperti dialog sebelumnya atau klausa-klausa sebelumnya. Jadi memang kalian harus pahami percakapannya ya. Jadi di sini kalian bisa tulis bentuk kalimat lengkap sebelum elipsis. Udah tuh. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Banyak kok yang bisa menjawab begini. Cuma cara ngejawabnya itu loh. Dikasih warna-warna itu ya. Bener. Kerja keras buat saya. Amalia ketawa dia. Oke. Terus, ini kan nomor 1 ya. Masuk ke pertanyaan. Nomor 1 nih. Conversation 1, B3. Nah, B3 ini saudara-saudara. Ini yang kamu fokus. Tuh ya, ini kamu fokus di sini. Cari B3. Mana B3-nya? Wonderful. Ini nih. Tuh. Bagaimana cara jawabnya? Answer. Bagian elipsis atau bagian yang mengandung elipsis. Yang mana jawabannya? Wonderful. Perhatiin ya, UAS ini keluar loh. Ini UAS keluar lagi nih. Jenis apa? Inisial karena kita tahu yang dihilangin adalah sebenarnya jawabannya yang betul that, tapi banyak it. Nggak apa-apa. Ambil arah barat daya di Jalan Cihelet menuju Jalan Villa Duta Raya, lalu putar balik di Jalan Villa Duta Raya. Kalian sebut itu nggak apa-apa, bagus ya. Jadi bentuk lengkapnya adalah Wonderful. Setelah 600 meter, belok kanan ke Jalan Padi. Semua bener ini. Nah, begitu. Sekarang masuk ke conversation 2 B2. Ini fokus B2 ya. Jangan kemana-mana.
B2 kita ambil dari sini. Nah, B2 nih. Oke. Pindahin ke atas. B2 nih. Oke. Perhatikan ya, karena ini panjang, dia punya 2 kata kerja loh. Bener nggak? Dia punya 2 kata kerja loh. Yang mana kata kerjanya? Cut dengan